Shalom, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita belajar dari surat Timotius. Dan hari ini kita belajar dari 1 Timotius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Saudara, satu kali ada seorang pernah berkata seperti ini, kalau dengan rajin ke gereja maka saya diberikan berkat yang sangat banyak, maka saya akan pindahin tempat tidur saya dan saya akan tinggal di pastori gereja, supaya saya mendapatkan berkat yang sangat banyak. Saudara, pemahaman seperti ini yang berpikir bahwa dengan melakukan satu kesalehan hidup dan kemudian Tuhan akan membalas dengan berkat-berkat yang banyak, saudara, itu adalah satu hal yang keliru, saudara. Dengan berpikir rajin baca Alkitab, rajin berdoa, lalu kemudian Tuhan akan bukakan berkat-berkat yang bertingkap-tingkap kepadanya, saudara. Saudara, saya pikir ini adalah yang keliru, saudara. Saudara, dengan kata lain, saudara, orang berpikir bahwa dengan kesalahan hidup itu akan mendapatkan satu balasan, yaitu berkat, saudara. Saudara, saya percaya justru Tuhan tidak berkenan dengan sikap yang seperti demikian. Sikap seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu, saudara. Ya, seperti contoh, saudara, Simon yang pernah melihat Filipus yang melakukan mujizat, lalu kemudian menumpangkan tangan kepada seorang sehingga seorang mempunyai kuasa untuk melakukan suatu pelayanan, saudara. Kemudian Simon melihat, wow, ini satu hal yang keren. Dan kemudian dia berpikir dengan uangnya dia pengen sogok Filipus, supaya Filipus juga memberikan kuasa yang sama kepadanya, yaitu bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang. Dan kemudian dia berpikir dengan kemampuan itu dia mendapatkan pundi-pundi ataupun juga orang lebih menghormati dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, praktek yang lainnya juga adalah banyak orang pada zaman itu, yaitu di tempat di mana Timotius melayani di kota Efesus, orang-orang banyak menyembah kepada Dewi Artemis. Dewi Artemis ini dikenal sebagai Dewi kesuburan, artinya memberikan kesuburan kepada perempuan sehingga bisa mempunyai anak. Saudara, sehingga banyak orang-orang Efesus pada waktu itu menyembah kepada Dewi Artemis sedemikian rupa dengan harapan waktu mereka bisa menyembah, waktu mereka melakukan satu ritual dalam penyembahan kepada Dewi Artemis, mereka mendapat balasan, yaitu kesuburan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman seperti inilah yang Paulus beritahukan kepada Timotius. Jangan sampai jemaat di Efesus itu punya pemikiran yang sama, bahwa dengan melakukan ritual, keagamaan ataupun juga kesalehan hidup yang dilakukan, berharap Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang berlimpah kepadanya. Saudara, justru malah Paulus mau ngomong seperti ini, saudara. Kesalehan hidup itu salah satu hal yang ada di dalamnya adalah kecukupan. Waktu seseorang bisa merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya hari ini, misalnya makan 2 kali sehari, dia perlu belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan. Atau juga bisa dengan kata lain, kalau Tuhan saat ini hanya memberikan dia satu bagian dalam usaha pekerjaan, cukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan, saudara. Berpuas diri karena percaya bahwa anugerah Tuhan dan pemeliharaan itu cukup bagi dirinya, saudara. Jadi saudara, hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu gak bisa disogok dengan kesalahan hidup yang kita lakukan. Kita tuh gak bisa menyogok Tuhan ataupun menipu Tuhan dengan kesalahan hidup yang kita lakukan. Saudara, yang seharusnya adalah waktu hidup kita saleh, maka kita akan merasa cukup dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kesalahan hidup itu akan menolong kita memiliki motivasi yang benar di dalam kita mengikut Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan, kita tahu karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu kita menolong orang lain karena kita tahu Tuhan meminta kita untuk mengasihi orang lain. Waktu kita melakukan berbagai ritual ataupun juga kesalehan hidup, entah itu berdoa, entah itu baca firman, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, karena kita itu rindu untuk berelasi dan mengenal Tuhan lebih dalam. Bukan karena embel-embel ada berkat-berkat yang Tuhan berikan lebih daripada itu, saudara. Saudara, justru orang-orang yang saleh akan merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Oleh karena itu, saudara, mari sama-sama kita terus boleh belajar, bertumbuh, kita terus belajar memiliki kesalehan di dalam kehidupan kita. Dan salah satu ciri orang yang hidupnya saleh adalah dia cukup
dengan apa yang Tuhan berikan. Karena dia tahu anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu cukup di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan, waktu kami menjalani kehidupan ini, tidak sedikit Tuhan kami seringkali merasa kurang, seringkali kami merasa banyak hal yang belum kami miliki, banyak hal yang terus kami kejar ya Tuhan, selain daripada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami. Kami mau belajar lebih lagi mengenal Engkau lebih dalam, lebih mau belajar untuk kami datang ke gereja karena kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Kami rindu kalau waktu kami berdoa, waktu kami baca firman, bukan karena kami mencari berkat, tapi kami rindu untuk punya relasi dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tolong kami ya Bapa, supaya kami terus boleh bertumbuh di dalam kesalehan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin.